pembunuhan diadili. Gimana? Bagaimana proses pelaku pembunuhan diadili? Gimana pelaku proses pembunuhan diadili ya? Seperti yang di dalam, kalau misalkan semua pelaku tindak pidana, mau itu pembunuhan, mau pencurian, mau penipuan, mau narkoba, mau perampokan, ya kan? Kalau dari dalam prosesnya proses penyidikan itu apa? Kita BAP, kita tanya kronologisnya, cara melakukan bagaimana, motifnya apa. Kalau sudah pemberkasan itu kita anggap lengkap, selanjutnya kita kirim berkas itu ke kejaksaan. Nah, kejaksaan ini akan membaca berkas dari pihak kepolisian dengan pihak penuntut. Jaksa itu kan penuntut umum. Nah, apabila sudah dinyatakan sama kejaksaan lengkap, oke Pak, berkasnya sudah lengkap, sudah nggak ada kekurangan. Berkas berikut tersangka yang dari polsek ini, dari kantor polsek kita serahkan ke kejaksaan. Nah, di situ udah ranahnya kejaksaan untuk memproses. Nah, nanti kejaksaan melaporkan lagi ke pengadilan. Jaksanya melaporkan pengadilan bahwa ini si A melakukan pembunuhan ini begitu berkasnya. Sudah sampai pengadilan baru ditetapkan persidangan. Nah, nanti di sidang itu seperti ada dilihat lah ya kan, kalau di televisi atau di media sosial, nah situ nanti ada tuntutan. Oh ini pembunuhan berencana, oh ini pembunuhan tidak berencana. Jaksa menuntut misalkan oh 15 tahun penjara, 20 tahun penjara. Nah, disitulah hakim akan memutuskan atau menentukan hukuman. Kalau sudah ada putusan 20 tahun penjara, ya sudah. Nanti lanjut, pelaku itu akan masuk di lapas atau di LP, di tahanan. Kalau di sini kan lapasnya ada di Tangerang tuh, di dekat kereta, itu yang dewasa. Kalau yang lapas anak-anak ada di seberangnya di depannya lagi. Kalau yang jadi lapas pemuda, lapas wanita, anak-anak itu di area Tangerang itu yang dekat stadion itu, rel itu area itu ada 3. Jadi anak-anak juga ada jadi tahan. Karena apa ya? Bukan tidak pidana. Jadi kayak yang tadi sebelumnya menanya, yang tadi siswa-siswa yang sebelumnya, Pak, apakah anak buah bisa dipenjara? Ya bisa. Kalau memang dia melakukan pidana bisa dipenjara, tapi ancamannya hukumannya tidak seperti orang dewasa, seperempatnya. Jelas? Oke, silakan yang lain. Kasus pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM, kalau di sini tidak ada ya, tidak ada. Jadi polisi itu seperti kalau kita gambarkan kayak Puskesmas. Jadi kalau perkara kita tidak menangani, kita bisa dirujuk, ibaratnya nih Mas, ya kan? Seperti kayak kita perkara cybercrime, penipuan online, gitu kan? Kita tidak menangani, itu ada di Polres, di Polda, ya kan? Jadi berarti kalau kayak Puskesmas, alatnya kurang, cara gambarnya, cara gampangnya ya. Jadi yang kita tangani di sini yang perkara yang umum. Kalau yang udah, kalau yang itu kan kita kalau di Polres kan ada tipikor, tindak pidana korupsi, ada Dinsus, tindak penanganan perkara khusus, ya kan? PPA, perlindungan perempuan, itu di Polres. Seperti kalau ada korban yang perempuan atau di bawah umur itu di Polres. Jadi kita yang umum aja, yang seperti tadi yang apa, penipuan, pengeroyokan, pencurian, atau mungkin perampasan, seperti itu. Jadi kalau pelanggaran HAM kalau di sini belum pernah. Dan itu juga itunya khusus ya kan. Nah, pelanggaran HAM seperti apa ini kan kita juga harus jelas dulu, karena juga kayaknya sangat jarang sih, ya kan? Itu khusus kayak itunya apa? Undang-undangnya. Kalau di sini belum ada. Ya lanjut.
Saya ingin bertanya, apabila ada terorisme, langkah awal apa yang akan diambil pihak kepolisian? Apabila ada terorisme, langkah awal apa yang akan dilakukan pihak kepolisian? Ya kan? Yang pertama, kalau kita mengetahui adanya di wilayah tersebut juga ada terorisme, yang akan kita lakukan adalah komunikasi atau memberitahukan kepada pihak gegana, BRIMOB atau gegana. Densus 88 itu kan di bagian penanganan teroris, ya kan, gegana juga penanganan termasuk senjata atau bom, ya kan. Nah, karena teroris ini punya keahlian khusus. Jadi polisi umum seperti saya dan di Polsek ini nggak sembarangan bisa menangani kasus teroris seperti itu. Mungkin kalau kita hanya bisa mengamankan lokasi TKP sekitar, ya, tapi untuk penanganan selanjutnya itu Densus 88 BRIMOB. Jadi kita dulu pernah ada di belakang Puskesmas dulu, itu ditemukan buku-buku, alat-alat yang digunakan untuk meracik bom. Itu langsung Densus 88 dari Mabes Polri turun ke sini, kita mengamankan TKP sekitar, langsung dijemput yang diduga pelakunya, diamalin semua yang ada di situ barang buktinya, lanjut diproses. Nah, untuk teroris ini juga hati-hati, ada juga untuk pemahaman agama, ya kan. Kalau misalkan udah merasa kok agak ganjal, aneh, ya udah jangan dilanjutin lagi ngajinya orang itu, ya kan. Ya, contoh seperti itu, yang datang ngajarin orang dibunuh halal, ya kan. Khawatirnya dengan seperti itu takutnya nanti ujung-ujungnya suruh bunuh diri, sampai bunuh diri doang. Ya kan? Kita kalau bicara mengenai haji yang dalam Al-Quran, yang dimuat Al-Quran yang baiknya masih banyak, ya kan? Tapi kalau udah mencela orang, ini bunuh halal gitu, itu harus hati-hati. Emang itu kalau seperti itu kadang pelan-pelan untuk mendoktrin orang sebut bisa ikut ajaran dia itu pelan-pelan. Nanti udah terdoktrin, jadi boleh itu bunuh diri. Sekarang kalau benar masuk surga, kenapa yang nggak nyuruh aja yang bunuh diri, ya kan? Bukan nyuruh orang. Dari situ aja kalau kita yang berakal sehat udah aneh, ya kan? Udah aneh, udah aneh. Kenapa nggak lu aja yang bunuh diri, ya kan? Biar cepat masuk surga, kenapa nyuruh gua? Berarti begitu kan? Ya. Yang lain ada lagi.